Welcome back to my channel yang membahas seputar bisnis forex. Kalau teman-teman trader dimanapun berada maupun teman-teman yang ada di mes Samarinda ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tema yang paling dicari sebenarnya oleh orang trader. Kapan kita entry, kapan kita exit, cukup dengan menggunakan candlestick. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi. Ini kalau bahasa kerennya when to entry or exit based on candle. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kapan kita melakukan entry, kapan kita melakukan exit, cukup dengan menggunakan candlestick. Oke, di 4 video sebelumnya saya sudah kan mengajarkan yang pertama itu adalah cara mudah membaca candlestick, yang kedua itu adalah 3 candle konfirmasi yang dimulai dari engulfing ya, pin bar, dan yang terakhir video yang semalam yang saya upload itu adalah inside bar. Nah, sekarang ketika kita berbicara candlestick, yang teman-teman harus pahami adalah candlestick tidak ada satupun yang sama persis ya, baik pola maupun ukurannya ya. Nah, sekarang yang harus kita pahami itu adalah pertama, teman-teman lihat saja body candle. Oke, misalnya ini tren naik ya, jadi dari bodinya kecil mau besar dan besar, artinya apa? Momentumnya sedang terjadi. Nah, ketika kita melihat candle seperti ini ya, time frame yang kita gunakan pertama itu adalah yang H4 ke atas terlebih dahulu. Kenapa? Karena tingkat validitasnya itu paling tinggi. Clear ya? Itu yang pertama. Jadi time frame yang mesti kita lihat. Jadi mungkin saya buatkan urutannya saja ya. Di urutan pertama yang mesti kita lihat ya, ketika membaca candlestick itu pertama yang mesti kita lihat adalah ukuran badan candle atau body candle. Oke, ini yang pertama. Nah, saya contohkan ketika tren naik, candlenya kecil terus membesar dan Anda melihat satu candle besar seperti ini. Oke. Nah, yang kedua yang mesti Anda perhatikan itu adalah time frame yang digunakan itu adalah H4 ke atas. Clear ya? Jadi ini H4. Itu yang kedua mesti diperhatikan. Nah, yang ketiga yang mesti dilihat itu adalah ukuran sumbunya atau ukuran ekornya. Jadi ketika teman-teman melihat bodinya semakin membesar dan yang ketiga itu besar sekali, sementara ekornya kecil bahkan tidak ada sama sekali, persepsi kita apa? Ya, saat itu dominan buyer sedang bertransaksi. Jadi ketika buyer bertransaksi, transaksi yang akan kita lakukan hanya satu, yaitu hanya beli. Clear ya? Nah, persoalannya adalah ya, ketika momentum terbentuk seperti ini, Anda belinya di mana? Ya, mau tak mau ya, candle yang besar ini kita break dulu. Jadi ini yang ketiga stepnya. Yang keempat ya, candle yang H4 kita break menjadi M30 atau M15. Candle yang besar seperti ini kan tidak bergerak garis lurus seperti ini ya, nanti dia akan membentuk yang dinamakan dengan struktur harga ya, kira-kira seperti ini bentuknya, struktur harganya seperti ini. Oke, jadi di area ini ada low-nya, nanti mungkin di sini dia membentuk high-nya, dia membentuk higher low, dia membentuk higher high. Artinya apa? Volume bodinya kita tahu, struktur minimalnya kita harus dapatkan terlebih dahulu.
Pertanyaannya, kapan Anda mulai bertransaksi? Anda mulai bertransaksi ketika syarat minimal dari market struktur ini sudah terbentuk. Clear ya? Nah, yang kita cari apa? Ini yang kelima. Yang kita cari adalah retracement atau pembalikan sementara. Oke. Nah, ketika market ini berbalik sementara seperti ini, ya, ini kan nanti bentuknya kan candlestick. Jadi marketnya turun, begitu ya. Nah, Anda tinggal menggunakan candle konfirmasi. Jadi kalau yang muncul candle setelah ini adalah seperti ini, oke, berarti ini yang dinamakan dengan engulfing. Ya, jadi satu body candle yang berwarna hijau menutupi dua candle. Ya, maka di atas ini Anda boleh entry buy. Begitu ya. Pertanyaannya, stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah sini. Oke. Nah, ada orang yang nanya, Pak, stop lossnya lumayan besar ya. Tidak masalah. Kenapa? Karena ketika ada low di bawah, maka kemungkinan besar ya dia tidak akan break low ini. Jadi untuk mengantisipasi misalnya ya terjadi bencana alam, ya terjadinya krisis global yang tiba-tiba, kita sudah tahu ya kalau dia break low ini ya maka harganya trennya sudah tidak naik lagi, tapi dia berubah menjadi bearish trend. Clear ya? Oke, ini konfirmasi yang pertama. Nah, konfirmasi yang kedua, balik lagi ya, kita yang cari kan retrace. Nah, untuk mencari retrace ini, ya, yang keenam, identifikasinya apa? Candle konfirmasi. Nah, candle konfirmasi ini ada 3, engulfing. Oke, yang barusan saya contohkan, atau yang kedua, ya, ketika ada 3 candle merah, terus muncul 1 candle berwarna hijau, yang ekornya panjang, nah, gitu ya, ekornya panjang, terus diikuti dengan 1 candle yang berwarna hijau juga. Ini konfirmasi untuk apa? Ya, ini konfirmasi kalau tren ini masih akan terus berlanjut. Nah, ini yang kedua yang dinamakan dengan candle. Oke. Ini candle 1, candle 2, candle 3. Entry-nya di mana? Entry-nya di sini. Ya. Stop loss-nya di mana? Di bawah low ini. XL. Oke. Pertanyaan terakhirnya. Ya, pertanyaan terakhirnya, di mana saya exit-nya? Kan gitu ya. Jadi kalau saya sudah tahu entry saya di mana, jadi saya tahu entry-nya, saya tahu di mana menempatkan XL-nya supaya tidak kejilat. Ya, pertanyaannya di mana ya saya exit-nya? Oke, ketika market membentuk tren, jadi mungkin saya hapus saja. Jadi ketika tren terjadi, ya, tren ini sebenarnya mengadopsi yang dinamakan dengan hukum Newton, ya. Jadi hukum Newton itu benda yang bergerak ya ke satu arah, dia memiliki kecenderungan untuk bergerak ke arah tersebut. Nah, ketika Anda melihat candle H4 ya yang saya contohkan tadi, terus dia muncul satu body candle besar, kecenderungan next candle-nya dia masih akan bergerak naik sekalipun entah setelah itu dia ada rejection. Oke. Nah, di candle yang satu ini tadi kan kita break ya menjadi M30. Ya, jadi bentuknya
Ya, misalnya low-nya di sini, ya ada yang membentuk high, ada yang membentuk low, ada yang membentuk high, kita cari retrace-nya. Nah, pada saat kita retrace-nya, kita menggunakan salah satu candle konfirmasi yang bernama pin bar. Oke. Entry-nya di sini, terus SL-nya di bawah sini. Ingat ya, ketika continuation trend atau penerusan tren, candle konfirmasi hanya dua yang sering dipakai, engulfing dengan pin bar. Ya, kalau inside bar dia jarang. Ya, biasanya dia hanya untuk kembalikan tren saja. Kalau saya sudah tahu entry, ya, kalau mengikuti pola H4, market ini kan kecenderungannya dia akan break high ini, enggak? Ya, jadi ini high di break, ini high di break, ini mengindikasikan tren itu masih akan terus berlanjut. Entry-nya di mana? Entry-nya minimal 1/2 ya dari XL. Jadi kalau XL-nya misalnya 3 poin, maka TP-nya minimal 6 poin. Ya, ini kalau hitungan matematis. Ya. Kalau hitungan tren di sini minimal TP-nya, TP pertama. Ya. Tapi kalau Anda melihat H4-nya ternyata bodinya semakin besar, TP ini kita rubah menjadi XL. Nah, namanya di trailing, ya. Yang TP kita rubah menjadi XL, kita buat TP baru. Jadi sekalipun market ini nanti berbalik A, kita tetap dalam kondisi profit. Oke, teman-teman trader yang ada di Mes Samarinda, dengan teman-teman dimanapun berada, ini saya singkat saya kali ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini? Wah, ini 12